Teman-teman investor, dalam video ini kita akan membahas tentang sebuah rasio penting di dunia investasi, yaitu PE rasio. Kita akan membahas tentang bagaimana menggunakannya untuk membuat keputusan investasi dalam berbagai skenario yang mungkin. Yang paling penting kita juga akan membahas apa itu jebakan Batman PE ratio trap dan bagaimana menghindarinya. Mari kita cari tahu bersama. PE ratio merupakan singkatan dari Price to Earnings Ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah harga suatu saham sudah terlalu mahal atau masih murah. Untuk menghitungnya, kita perlu membagi harga saham dengan laba per saham. Sebagai contoh, jika harga saham perusahaan X adalah Rp1.000 dan laba per saham mereka adalah Rp100, maka PE ratio perusahaan X adalah 1000 dibagi 100 sama dengan 10 kali. Jadi, PE ratio mengindikasikan nilai yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi PE ratio, semakin tinggi juga harapan para investor atas laba bersih yang akan diperoleh perusahaan di masa depan. Sebagai contoh, jika PE ratio sebuah perusahaan adalah 20, maka artinya para investor bersedia membayar 20 kali lipat untuk setiap Rp1 laba bersih perusahaan. PE ratio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor harus membayar lebih mahal untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan sebaliknya, tentu saja PE ratio yang lebih rendah menunjukkan bahwa investor dapat membayar lebih sedikit untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. PE ratio seringkali digunakan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri yang sama. Misalkan ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Keduanya berada dalam industri yang sama dan menjual produk yang serupa. Perusahaan A memiliki PE ratio sebesar 10, sementara perusahaan B memiliki PE ratio sebesar 15. Nah, kita harus menganalisa kenapa perusahaan B bisa dihargai lebih mahal oleh pasar. Ada beberapa penyebab yang mungkin. Bisa jadi pertumbuhan laba perusahaan B setiap tahun lebih tinggi daripada perusahaan A. Investasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi tentu lebih menarik bagi investor, sehingga mendorong kenaikan PE rasionya. Yang kedua, investor cenderung memilih perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih rendah. Karenanya PE rasionya menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, perusahaan yang bahan bakunya lebih banyak dibeli dari dalam negeri akan mempunyai risiko bisnis yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang banyak menggunakan bahan baku impor. Ketiga adalah struktur modal dan secara khusus jumlah hutang. Ini biasanya terlihat dari rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap modal lebih rendah akan lebih diminati oleh investor. Yang terakhir adalah faktor psikologis atau sentimen pasar. Misalnya, jika pasar sedang optimis terhadap satu perusahaan dan pesimis terhadap perusahaan lainnya, maka hal itu dapat mempengaruhi PE ratio meskipun fundamental dari kedua perusahaan sama. Tetapi harus diingat kalau PE ratio harus digunakan dengan berhati-hati. Tidak semua saham bisa dianalisa dengan cara yang sama. Growth stock misalnya. Growth stock adalah saham dari perusahaan yang diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Beberapa kriteria umum growth stock adalah tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi, potensi pasar yang besar, serta merupakan pemimpin pasar dalam industri atau sektor tertentu. Perusahaan growth stock biasanya memiliki PE ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berfokus pada pertumbuhan. Ini karena para investor mempunyai ekspektasi laba di masa depan akan jauh lebih tinggi. Beberapa saham consumer product di Indonesia dianggap growth stock dan karenanya mempunyai PE ratio yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 20. Perusahaan ini antara lain Indofood CBP, Unilever, Cimory dan Mayora. Investor juga harus berhati-hati saat menganalisis PE ratio saham siklikal. Saham siklikal adalah saham yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh siklus bisnis atau perekonomian. Saham siklikal umumnya berasal dari sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti sektor properti, perbankan, konstruksi, tambang dan lain sebagainya. PE ratio saham siklikal cenderung mengikuti siklus itu juga. Saat ekonomi sedang booming, laba saham siklikal meningkat. Akibatnya harga sahamnya juga terkerek naik. Jika kenaikan harga saham itu tidak secepat kenaikan labanya,
PE ratio saham tersebut akan turun sehingga seolah-olah saham itu menarik untuk dibeli. Sebaliknya, saat ekonomi sedang melemah, laba per lembar saham siklikal menurun dan harga sahamnya biasanya terdorong turun. Akibatnya PE ratio saham tersebut meningkat. Saat ekonomi bagus, harga saham terlihat murah karena PE ratio rendah. Tapi saat ekonomi lesu, harga saham jadi terlihat mahal karena PE ratio meningkat. Ini bisa membuat investor terkena jebakan Batman untuk menjual saham saat harga jatuh dan justru membeli saat harga sudah naik tinggi. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati menggunakan PE ratio saat menganalisa saham siklikal. Sebagai kesimpulan, saat melakukan analisa PE ratio perhatikan hal-hal berikut. 1. PE ratio yang rendah tidak selalu berarti saham tersebut murah, karena bisa jadi laba perusahaan juga rendah. 2. PE ratio yang tinggi bisa jadi menunjukkan bahwa pasar sudah memperhitungkan pertumbuhan masa depan, namun juga bisa jadi overvalued. 3. PE ratio dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri yang sama. 4. Investor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan laba, kebijakan dividen, dan tingkat bunga untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang valuasi saham yang diinginkan. Terima kasih dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi Anda. Sukses selalu dan salam transformasi.